Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang menguatkan hidup kita di hari ini. Hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang sederhana tetapi sangat dalam. Tuhan melihat hati kita dari 1 Samuel 16 ayat 7. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dalam kisah ini, Nabi Samuel diminta Tuhan untuk memilih raja yang baru untuk Israel. Samuel melihat anak-anak Isai yang kuat dan tampan secara fisik, secara penampilan, secara manusia, mereka tampak layak untuk diangkat menjadi seorang raja. Namun berbeda dengan apa yang ada di dalam keputusan Tuhan. Manusia melihat apa yang kelihatan, tetapi Tuhan melihat hati seseorang. Akhirnya Tuhan memilih Daud yang saat itu hanya seorang gembala. Secara penampilan pasti kurang dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Mungkin secara pendidikan juga berbeda dengan saudara-saudaranya, karena dia seorang gembala yang setiap hari pekerjaannya adalah menggembalakan kambing domba di padang atau di tempat-tempat penggembalaan. Tidak menonjol di mata manusia, tetapi satu hal yang istimewa adalah hatinya berkenan kepada Tuhan. Kadang kita merasa tidak terlihat oleh orang lain. Usaha kita mungkin tidak dihargai. Pelayanan kita mungkin kecil. Tetapi ingatlah satu hal. Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita. Tuhan melihat ketulusan kita. Tuhan juga melihat kesetiaan kita. Dan apa yang dilihat Tuhan jauh lebih penting daripada penilaian manusia atau apa yang dilihat oleh manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu kecil hati oleh karena sesuatu hal yang nampak di dalam hidup kita. Ingat bahwa Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita. Dan Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Jadi kita tidak perlu minder, kita tidak perlu menuntut segala sesuatunya. Utamakan hati kita takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami memiliki hati yang tulus di hadapan-Mu, supaya hidup kami lebih berkenan kepadamu. Dan ajari kami supaya kami tidak mengandalkan apa yang ada di dalam kenyataan hidup kami. Mungkin fisik kami, mungkin sesuatu yang ada di dalam kehidupan kami sehari-hari. Namun ajari kami supaya kami lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi, tunduk di hadapan Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau saat ini di antara kami ada yang mungkin merasa diri oleh karena fisik, oleh karena sesuatu hal yang nampak, ajari bahwa kami sesungguhnya harus rendah hati di hadapan Tuhan
dan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Pulihkan saudara-saudari kami supaya lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, kiranya menjadi berkat renungan yang singkat ini. Sampai bertemu kembali di renungan berikutnya. Tuhan memberkati kita. Amin.